Oke, teman-teman, sudah kita mulai ya sambil menunggu kakak-kakak yang lain. Kita mulai saja meet hari ini kita siang selama 2 JP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya tanya-tanya kabar dulu ya, kita seminggu lebih nggak meet. Kabarnya kakak-kakak sehat ya? Kak Pur, gimana kabarnya Kak Pur? Sehat Kak Pur? Oh, Kak Pur belum on. Kak Tony, gimana kabarnya Kak Tony? Puji Tuhan, sehat. Ya, Kak Tony sehat ya. Kak Tony tugasnya kayaknya udah komplit kayaknya. Tadi Mas, gimana kabarnya? Oh, Sisi di mana tadi Mas? Di rumah? Di rumah Kak, barusan pulang. Oke, Kak Dimas sudah makan siang, kita belum. Ini Kak Wati, oke Kak Wati masih di kantor ya? Sehat Kak Wati? Siang. Jam siang Kak. Oh, jam siang. Oh, ada jam siang. Jam siang. Waduh, Iya. kalau mengganggu jamnya mestinya malam gitu ya. Saya ngajar siang kelas 3 dan 4, masuk jam 11, pulang jam 4. Oh. Setiap hari. Ya. Oke, sehat terus Kak. Kak Ferdi, gimana Kak Ferdi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Apa ada kendala tugas-tugas nggak Kak Ferdi? Alhamdulillah. Sementara nggak ada. Aman ya? Aman. Oke, Kak Gun, Kak Gunawan, masih nelpon Kak Gun? Siap Kak. Oke, sehat ya Kak Gun? Alhamdulillah sehat, segar Kak. Mana Kak Ponimin? Kok belum masuk? Kurang tahu Kak. Nggak di kantor? Kurang tahu Kak, saya tadi ada kegiatan di SMP 1 Kak. Oh, Kak Gun udah pulang? Sudah Kak. Oh, sudah pulang. Oke, Kak Haryani, sehat Kak Ar? Sehat Kak. Oke, mantap. Ini udah di rumah Kak Haryani ya? Udah Pak. Oke. Kak Samino, gimana kabarnya Kak Sam? Alhamdulillah sehat. Oke. Sehat ya Kak. Semangat terus. Tugas-tugas ada Kak kesulitan? Aman lah ya? Samino aman. Oke. Kak Irul, gimana kabarnya Kak Irul? Siap Kak, sehat Kak. Oke, Kak Irul di mana Kak Irul? Di sekolah ya masih ya? Tapi persiapan pulang Kak. Di jam 3 ada schedule ini. Ya, kita tahan dulu lah. Siap. Paling ya sekitaran 10-12 menit lah Kak. Setengah 2 harus OTW soal. Baik, kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua ya untuk mengikuti kegiatan belajar kita. Kita tinggal 2 pertemuan lagi hari ini dan minggu depan. Jadi tinggal 2 pertemuan di Meet. Jadi selama 2 pertemuan itu kakak-kakak ada jeda 1 minggu itu untuk menyelesaikan tugasnya semua itu. Jadi kalau bisa tugas itu lengkap sebelum hari Sabtu ya, karena materinya nanti nilainya itu ditarik sama admin kelas. Kakak-kakak belum ngisi, karena kalau belum ngisi belum bisa saya nilai ya, itu Kak ya. Jadi mohon kerjasamanya segera mungkin kakak-kakak membuat tagihan-tagihan yang ada di LMS itu sebelum ditarik oleh admin kelas itu ya. Jadi ini saya mengingatkan kembali terkait tugasnya, minimal kakak-kakak tidak melenceng ya, maksudnya tidak jauh dari konteks topiknya.
Kalau umpamanya misalnya tentang tindak lanjut, ya uploadnya ya yang diminta itu tentang refleksi apa tindak lanjut misalnya. Ya, jangan RPP yang diupload, itu kan beda konteks ya. Jadi kalau misalnya RTL tentang RTL ya mintanya apa di situ, penguploadan rencana tindak lanjut, maka yang diupload adalah rencana tindak lanjutnya itu terkait program pengembangan kompetensi. Baik kakak-kakak sekalian, pada pertemuan hari ini umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan PKG PJOK. Durasinya adalah 2 JP, moda daring, sinkronus. Lanjut ke berikutnya. Nah, salam bahagia untuk kita semua. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, untuk memulai kegiatan sesi siang ini, kita berdoa terlebih dahulu ya kakak-kakak, supaya apa yang kita dapatkan pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, berdoa dipersilakan. Selesai. Lanjut ke berikutnya adalah kesepakatan bersama. Ini saya sampaikan kembali kesepakatan kita bersama dari awal. Sepertinya belum ada perubahan ini ya. Menyalakan kamera ini memang kalau virtual ini ya harusnya wajib ya, wajib menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya. Ini diharapkan kakak-kakak tidak nyambi gitu ya, jadi tetap fokus ke ruang virtual ini. Kemudian menghargai waktu bersama, jadi kalau kita tadi mulainya merekam itu jam 13:10, maka nanti selesainya ya selama 2 JP sekitar jam berapa kak? Satu jam setengah ya, 80 menit ya, 80 menit 60, 1 jam 20 menit, jadi sekitar jam 2:30 lewat lah ya. Baik. Kemudian memaksimalkan fitur chat. Jadi kakak-kakak jika ada sesuatu mau keluar atau mau apa tanpa menjeda, nanti kalau temennya ada yang presentasi ya silakan aja tulis di kolom chat ya. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Ini pada saat terjadi diskusi kalau memang atau pada saat saya menyampaikan materi, jika ada sesuatu hal yang mau ditanyakan atau masih bingung, ya silakan klik raise hand sebelum bertanya atau berkomentar. Kemudian gangguan teknis adalah sesuatu yang wajar ya, karena kita tergantung dari sinyal ya. Kalau sinyalnya udah tersendat-sendat juga tidak nyaman kalau kita ngobrolnya, kita berdiskusinya terputus-putus, nanti salah persepsi pula. Ini yang wajar dan saya memakluminya. Adakah dari kesepakatan belajar ini yang mau ditambahkan atau direvisi kak? Atau sudah cukup? Cukup kak. Cukup ya, oke lanjut. Kakak-kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah, yang pertama adalah kakak-kakak dapat mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, yang kedua adalah kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Belajar, ini PMM ya,
yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Jadi produk kakak ini nanti bisa diupload di PMM ya, boleh diupload di PMM, apakah itu bukti karya atau apa, silakan diupload di situ, nanti diminta komentar ke temennya, nanti di-share ke temennya untuk dikomentari, sehingga bekas yang kakak-kakak lakukan ini ada di dokumen di PMM-nya. Agenda kita siang ini adalah pengantar umpan balik RTL, kemudian pertanyaan pemantik. Nanti saya utarakan pertanyaan pemantik, kakak-kakak silakan menjawab dengan bahasa kakak sendiri, dan itu tidak ada salah ya, tetapi saya hanya melihat sejauh mana pemahaman kakak-kakak terhadap materi yang telah disampaikan dan kakak-kakak sudah baca di modul yang ada di LMS. Yang ketiga adalah analisis dan umpan balik RTL, kemudian yang keempat adalah pengantar bukti karya, 5 penutup. Nah, di pengantar umpan balik RTL ini, kakak-kakak yang perlu dipahami adalah ini, perencanaan program ini berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi kakak-kakak diharapkan ini menggandeng atau berkolaborasi dengan teman sejawat atau pihak-pihak yang ada di sekolahan. RTL yang dikembangkan bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Jadi harapannya setelah kakak-kakak belajar tentang modul yang sudah ada di LMS, kemudian kakak-kakak ini berusaha untuk untuk memunculkan ide kreatif berupa program gitu. Itu harapannya seperti itu. Jadi muncul suatu program yang memang di sekolahan itu belum diadakan sesuai dengan kearifan lokal di masing-masing tempat gitu. Nah, jadi kakak-kakak diharapkan membuat suatu ide kreatif gitu ya. Nah, penilaian di tugas ini meliputi sudahkah ada tujuan program. Nah, namanya tujuan program ini kan harus mengarah kepada sesuatu yang menjadi target ya Kak ya. Jadi tujuannya itu harus jelas. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan rencana dalam struktur program. Nah, ini bisa dilihat kembali di LMS seperti apa. Kemudian keterlibatan komunitas. Keterlibatan komunitas ini adalah ya bagaimana kakak-kakak memanfaatkan kolaborasi dengan rekan sejawat dan pihak-pihak yang lain. Nah, ini keterlibatan komunitasnya. Apakah di situ kakak sendiri yang aktif ataukah kakak-kakak bisa memberdayakan teman-teman yang lain. Kemudian yang keempat adalah rencana evaluasi program. Jadi setelah melaksanakan itu nanti diharapkan di akhirnya ada rencana evaluasi program ya. Nah, keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator. Nah, nanti saya akan mengamati apa yang kakak upload. Jadi tugasnya itu akan diunggah. Nanti saya akan menilai dan mengamati aspek-aspek yang meliputi adalah bahan tayang. Jadi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini bukan yang sudah berjalan ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana kakak-kakak memunculkan ide kreativitas tentang program. Ya, sehingga program itu dapat dilaksanakan di sekolahan kakak-kakak. Misalnya sudah ada wacana ya pas kebetulan umpamanya kalau sekolah punya rencana bagaimana terus kakak-kakak mau
menyambutnya dengan baik, kemudian mengangkatnya menjadi suatu program di PKG PJOK ini ya malah luar biasa, malah beneran ya. Kemudian 2, notulen atau catatan diskusi. Jadi pada saat kakak-kakak menampilkan, mempresentasikan bahan tayang di sekolahan kakak-kakak, nah kakak-kakak diharapkan membuat notulennya. Nah, notulennya ini yang akan diupload bersamaan semuanya ini. Jadi tugasnya kalau boleh itu nanti satu file masing-masing atau boleh satu file jadi semuanya itu ada di situ gitu. Ada yang sendiri-sendiri juga boleh gitu. Tapi yang mana menurut kakak yang efektif, yang lebih mudah yang mana gitu ya. Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, serta dokumen lainnya relevan. Jika memang perlu misalnya ada absensi gitu ya, silakan kakak-kakak, menurut kakak-kakak seperti apa. Ini kreativitasnya masing-masing ya. Nah, jadi video, foto, kemudian dokumen yang relevan. Nah, bagaimana kakak-kakak membuat program itu, kemudian kakak-kakak mampu mempresentasikan dengan baik, kemudian melaksanakan program tersebut, gitu. Jadi videonya ya bukti karya itu ya, bukti nyata bahwa kakak-kakak memang melaksanakan itu, gitu. Oke. Nah, ini rubrik penilaian RTL di LMS. Rubrik penilaiannya nih, kriterianya, tujuannya ini bagaimana nih? Tujuan program ini sudah berpusat pada peserta didik apa belum? Gitu ya. Bermakna bagi peserta didik atau tidak? Gitu. Jadi membekas nggak nih program yang kita tanamkan ini nantinya akan diingat oleh siswa kita gitu. Maka kalau itu tercapai, maka nilai maksimalnya di 1 poin tujuan itu adalah 7,69 gitu ya. 769. Kalau memang nanti di situ tujuannya itu hanya sudah berpusat pada murid, pada peserta didik, maka nilainya akan kurang gitu. Kemudian yang berikutnya adalah masih tujuan program ini mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan. Apa kemarin tuh? Choice, dan apa? Ownership, ya. Apakah ini sudah mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik? Nah, makanya kemarin saya waktu di pengantar pembuatan itu saya sampaikan bahwa kita mengarahkan peserta didik itu untuk memilih apa yang akan dilakukan proyeknya itu. Kemudian sudah memilih, dia akan nanti merasa memiliki program tersebut sehingga di situ ada bentuk tanggung jawabnya. Nah, itu poinnya sama 7,69 ya kalau dia maksimal. Kalau tidak maksimal ya berkurang menjadi 5,77. Kalau nanti semuanya maksimal ya 7,69, jadi nilainya 100 gitu. Kemudian tujuan program ini dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang mengukur dari tujuan besar program. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan program. Nah, ini dilengkapi dengan 3 atau lebih indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kalau dilengkapinya hanya 2 program saja, maka ya nilainya akan berkurang. Kelengkapan rencana dalam struktur program. Ini deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Oke. Jadi apa
kekuatannya ini terperinci ya Kak ya, terperinci. Misal semua peserta ini sebagai pelaksana, guru ada berapa orang, kemudian sebagai fasilitator, yang gurunya ini sebagai fasilitator. Nah ini anak kakak-kakak akan berkolaborasi nih, menjadikan guru-guru itu sebagai fasilitator gitu, melibatkan guru teman sejawat gitu ya. Kemudian komite sekolah sebanyak 3 orang sebagai narasumber. Nah itu yang poin rubrik penilaiannya yang tertinggi itu. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program ini di lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci. Nah, sudahkah dibuat terperinci kan gitu ya pertanyaannya. Sudahkah mengacu kepada kelengkapan rencana dalam struktur program? Gitu. Yang berikutnya adalah potensi tantangan dalam pelaksanaan. Nah, potensi tantangan dalam pelaksanaan program ini teridentifikasi dengan jelas ya. Jadi tantangan yang akan dihadapi ini harus teridentifikasi sangat jelas gitu. Kalau masih ngambang-ngambang kakak-kakak tidak tidak mengidentifikasi tantangannya, nanti masih kurang nanti ya. Nah harapannya kakak-kakak bisa mengidentifikasinya, karena program dari awal itu kan kita menganalisis, kemudian mengidentifikasi, membuat keputusan kan gitu ya dari awal kemarin itu. Lanjut di bagian C, ragam sumber daya yang digunakan untuk melakukan program. Nah ini kan kakak-kakak kemarin ini kaitannya ini dengan aset ya, pemanfaatan aset. Kakak-kakak sudah membuat sebelum ini kan sudah memetakan aset yang dimiliki sekolah ya. Jadi kakak-kakak di sini nanti akan memanfaatkan atau memberdayakan minimal berapa aspek yang akan dilakukan. Bisa aja minimal di situ 4 aspek ya, supaya poinnya tertinggi itu bisa melibatkan 4 aspek. Terserah apa saja aspek yang diangkat di situ, yang digandeng. Nah, kemudian upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Ini seyogianya kakak-kakak akan melibatkan peserta didik dari mulai merencanakan, kemudian melaksanakan, hingga mengevaluasi program. Jadi kita sebagai fasilitator tuh posisinya. Kita fasilitator ini kan namanya memfasilitasi ya. Jadi pelaksanaan semua program itu ya pure oleh siswa gitu. Jadi kita memfasilitasi sehingga anak-anak bisa melaksanakan itu dengan baik. Kemudian rencana pelibatan komunitas atau mitra. Nah, ini di sekolah ini kan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, ini ada juga masyarakat ini ya. Ada juga masyarakat yang perlu kita libatkan. Kalau kakak-kakak hanya melibatkan orang yang ada di dalam sekolah saja, mungkin itu kurang maksimal. Kakak-kakak perlu menggandeng komite orang tua yang ada di lingkungan masyarakat ini ya. Bisa aja dilibatkan di situ, maka poinnya akan maksimal. Kemudian lini masa evaluasi yang jelas. Memiliki lini masa pelaksanaan evaluasi program lengkap dengan penanggung jawabnya, instrumen evaluasi yang digunakan dan cara dokumentasinya. Tuh, itu yang diharapkan ya Kak ya. Kemudian sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi ini
memiliki 3 atau lebih sumber data sebagai bahan pelaksanaan evaluasi. Misalnya kakak-kakak dari data supervisi dari sekolahan, survei dari kakak ke teman-teman yang lain gitu kan, itu bisa jadi sumber data gitu ya, dari internet, sumber data dari data-data sekolahan yang ada gitu kan, bisa juga. Kemudian teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data ini kakak ini mampu menuliskan 2 atau lebih teknik pengambilan data yang sesuai dengan jalan rencana evaluasi program. Pertanyaan pemantik untuk umpan balik RTL. Nih, saya akan meminta kakak-kakak untuk apa ya, dengan bahasanya kakak-kakak sendiri nih. Pertanyaannya adalah, nah ini Kak. Apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Bisa dijelaskan kakak? Siapa yang mau menjelaskan? Yang sudah nyusun nih Kak Tony, Kak Dimas, Kak Perdi. Siapa lagi tadi? Satu lagi. Ada 4 orang yang sudah ngumpul. Silakan. Sudah mengacu belum pada rubrik penilaian RTL? Ini rubrik penilaian RTL itu bisa dilihat di LMS ya Kak ya. Bisa dilihat di LMS, kemudian bisa menerka-nerka sendiri gitu. Oh ini saya baru memanfaatkan pemanfaatan aset itu hanya 3 bidang misalnya, atau 2 bidang, berarti poin saya segini gitu. Nah, itu salah satu acuan dari rubrik penilaian. Silakan. Yang mau berkomentar, disilahkan. Ini pertanyaan pertama dulu, dan jawab. Saya sebut atau kakak-kakak langsung menjawab. Open mic, silakan. Ayo kakak-kakak, mana? Masa yang muda kalah sama yang senior nih? Ayo. Apa masih bingung? Atau terlalu cepat? Silakan Kak Pur, ini Kak Iwan baru bergabung ya. Baik Kak, terima kasih. Silakan. Ini juga saya juga agak bingung juga ya. Tapi intinya dari kebingungan, yang penting kita usaha dulu lah. Yang penting kita usaha. Betul. Ya. Jadi tentang RTL seperti yang kemarin sepertinya udah saya kirimkan. Kemudian dari penjelasan tadi apakah sudah masuk dalam bagian-bagian itu, saya mengatakan ya ada yang masuk, tetap ada sebagian yang sudah masuk begitu. Seperti itu kan ada latar belakang Kak ya. Ya. Ya, latar belakang kita sebagai guru ya
salah satu komponen yang sangat penting lah dalam pendidikan, di mana guru itu memegang peranan dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, begitu. Kemudian saya mencoba merancang suatu tindakan, salah satunya Jumsera, istilahnya Jumsera lah. Apakah Sehat Jumsera? Oke. Ya, Jumsera itu Jumat sehat dan gembira. Oke. Nah, dari ini Jumsera ini saya angkat itu untuk nanti aja Kak, kita presentasikan nanti Kak. Itu nanti aja, nanti Kak Pur mempresentasikan itu programnya, jangan dibocorkan sekarang, nanti nggak surprise lagi nanti. Oh begitu. Iya, yang Kakak menjawab ini aja. Nah dari hal itu, itulah kebingungannya Kak. Jadi kebingungannya, jadi sambil berpikir, apakah sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Mungkin bagian mungkin ya. Di akhir evaluasi itu, tentunya ada penilaian kan begitu, dengan pengamatan. Ya sudah mengacu lah, tapi ya itu tadi arah yang tepatnya itu sedikit ada yang nyambung, ada yang tidak. Tapi intinya kita memilah-milah dulu, nanti akan menemukan sesuatu, begitu Kak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Pur. Beri aplaus dong kawan-kawan. Mana nih aplausnya? Oke. Terima kasih Kak Pur. Jadi, oke. Angkat tangan nih Kak Iwan, mau komentar apa nih Kak Iwan? Enggak ya, salah mencet link. Oke. Baik. Sudah mengacu sebenarnya ya, tetapi mungkin kakak-kakak belum, karena kemarin belum sampai ke belum saya singgung tentang rubrik penilaian RTL ya. Dan kakak-kakak juga mungkin belum sempat membaca di bagian rubrik penilaiannya, padahal di LMS ada tuh rubrik penilaiannya gitu. Makanya pada saat menyusun kemarin ya mungkin masih mengira-ngira, dan ternyata sebagian yang sudah ada sudah mengacu ke rubrik penilaian itu. Enggak apa-apa. Oke, sudah bagus. Nanti kita mau lihat kakak-kakak akan menayangkan programnya, nanti kakak-kakak yang lain untuk mengomentari atau memberikan umpan balik ya. Oke. Ada yang lain yang mau menjawab ini, pertanyaan ini? Apakah penyusunan RTL, perencanaan program berbasis proyek, sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Kalau tidak ada lagi, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Nah, ini silakan Kak Dimas atau Kak Tony atau Kak Gunawan, Kak Perdi. Silakan menjawab yang pertanyaan kedua ini. Sudah dipresentasikan belum? Silakan bercerita, Kak Dimas. Mana Kak Dimas? Ayo. Masih ada di situ tidak? Kak Dimas, Kak Tony? Ya Kak. Ya Kak, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak. Saya mohon izin menjawab yang pertanyaan yang kedua ini Kak.
apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik. Oke Kak, jadi kemarin sudah sempat saya presentasikan dengan teman-teman yang ada di komunitas belajar di sekolah Kak. Jadi mungkin masukannya lebih lebih meluas untuk proyek pengembangan. Kan saya membuat ini Kak, membuat program yang pembatik Kak, yang pemanfaat limbah plastik yang ini sementara kan di pemanfaatnya dibuat baju ya dari plastik kresek gitu Kak. Terus masukan teman-teman yang di komunitas belajar itu lebih pengembangannya lebih luas lagi. Jadi mungkin ke pembuatan bisa dibuat tempat tisu ataupun hiasan-hiasan dinding itu Kak. Jadi masukannya di situ. Terus ke pemanfaatannya lebih luas, terus ke strukturnya Kak. Jadi strukturnya memang mungkin kemarin saya ada kurangnya ya Kak, membuat strukturnya itu mungkin lebih orang tuanya belum saya belum saya masukkan ke dalam program saya itu. Jadi mungkin hanya sekedar teman-teman komunitas belajar, terus mungkin ke narasumber yang memang sudah ada, kan ini berhubungan dengan bank sampah ya Kak. Ya. Jadi yang saya maksud narasumbernya dari anggota komunitas bank sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah Kak. Nah menurut mereka lebih baiknya itu melibatkan orang tua juga Kak, orang tua, wali atau wali murid, wali dari peserta didik itu Kak. Ya. Programnya apa namanya Kak Tony? Pembatik Kak, pemanfaatan limbah plastik. Pemanfaatan limbah plastik. Oke. Ya, mungkin itu saja sih Kak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tony. Beri aplaus dong. Kak, jangan salah pencet. Kak Iwan. Terima kasih. Oke. Untuk Kak Dimas, dia izin karena omnya meninggal ini tadi, makanya dia live. Nggak apa-apa ya, lanjut. Ada lagi kakak-kakak yang lain yang mau menyampaikan? Atau yang ketiga nih, jawab yang ketiga nih. Apakah unggah tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Silakan, Kak Ferdi, mana Kak Ferdi? Ya Kak. Ya, silakan Kak Ferdi. Ya Kak, sudah saya lengkapi dengan foto dan dokumen waktu kemarin saya presentasikan, kemudian foto rencana tindak lanjutnya masih Kak untuk kegiatannya yang akan dilakukan. Kemudian kemarin tuh saya mengambil tentang pesona olahraga tradisional seru dan sehat kemarin Kak. Jadi ada singkatannya nggak itu Kak Ferdi? Sementara nggak ada Kak, karena panjang benar kemarin Kak. Jadi kemarin saya presentasikan, kemudian berupa foto kegiatan, dokumen lainnya mungkin dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat Kak. Mungkin gitu, itu Kak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ferdi. Jadi namanya apa tadi? Lupa. Pesona olahraga tradisional seru dan sehat. Yang judulnya
tentang Oke, bentengan Kak. oke. Iya. Tentang bentengan ya. Lanjut ke ada pertanyaan? Oke, analisis dan umpan balik RTL. Baik, ini silakan kakak-kakak untuk mempresentasikan yang telah dibuat. Ini tadi Kak Pur sudah siap tadi ya. Coba bisa ditampilkan Kak Pur dan dijabarkan sedikit. Nanti kakak-kakak yang lain untuk mengomentari ya. Silakan Kak Pur, programnya apa Pak Kak Pur? Jumsera. Jumsera. Ya, silakan Kak Pur. Aktifkan tag, saya buka. Bentar Kak. Ya. Dipresentasikan. Saya pilih. Tes otomatis aktif. Aduh. Mohon bantuan. Gimana Kak? Ini kan saya buka apa dulu ini? Buka Di programnya dulu, PPT-nya dulu. PPT sudah. Klik itu tanda panah ke atas itu, share screen itu. Oke. Tengah-tengah itu kan ada panah ke atas tuh. Terus nanti muncul ada kotak menu lagi. Nah itu pilih yang tengah. Cari PPT-nya tadi. Maaf, Kamu enggak Kak? sinyal mental-mental Kak. Oke. Kanan lagi naik sepeda Kak Gun. Belum ketemu, mohon izin bentar. Ya nggak apa-apa, kita tunggu. Di tengah itu, di samping gambar emot itu ada, kalau sudah dibuka, lihat kembali di zoom-nya ini, meet-nya ini. Jadi ada tanda panah ke atas itu. Presentasi sekarang itu, presentasi now itu. Mana Kak Pur? Belum ketemu. Coba kirim ke saya, nggak apa-apa, nanti saya share screen. Oke. Sudah ya? Oke, mantap. Lulus berarti Kak. Amin. Baik. Baik. Kakak-kakak yang lain agar menyimak dan memberikan umpan balik ya nanti ya. Rencana tindak lanjut itu proyeknya Jumsera, Jumat Sehat dan Gembira. Ini sebenarnya Jumat Sehat dan Gembira ini ada juga satu
di sini ada masuk juga kegiatan bersama orang tua mengajar ini Kak, di Jumat ini. Setiap Jumat itu, jadi setelah Jumat sehat gembira itu juga bersama orang tua mengajar. Itu kegiatannya. Nah, orang tua mengajar itu orang tua dari siswa-siswi yang mau berbagi bagaimana mengajar di sekolah kami dengan penampilan itu. Harapannya anak-anak itu termotivasi, kemudian anak-anak juga punya rasa kebanggaan terhadap orang tua, bagaimana orang tua itu memberi semangat, memberi masukan pada anak-anaknya. Tapi intinya latar belakangnya seperti ini. Jadi guru itu sebagai pendidik yang utama dalam pendidikan, kemudian kegiatan ini untuk menciptakan kondisi dan perkembangan peserta didik baik secara fisik maupun mental. Nah, ini dari pengamatan yang saya coba lakukan, ada peran aktif peserta didik dalam kegiatan rutin di sekolah, Jumsera dan kegiatan di lingkungan sekolah itu ada sedikit kurang begitu. Nah, kemudian ada kesan di mana perilaku hidup sehat, terutama untuk kegiatan senam, itu merupakan budaya hidup yang sehat dan kebersihan diri di lingkungan sekitar itu ya mulai sedikit terabaikan lagi oleh anak didik. Nah, latar belakang berikutnya adanya kurangnya minat siswa ini dalam melakukan senam, terutama padahal senam itu sering digonta-ganti ya, divariasikan begitu. Tuh. Kemudian adanya minim edukasi tentang pola hidup sehat. Ini bisa dilakukan, diinfokan juga dengan cara melalui tadi orang tua mengajar. Kemudian mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam melakukan gerakan senam. Harapannya itu kemudian keterbatasan gerakan senam. Nah, sehingga senamnya kurang bervariasi, padahal jenis senam yang lain sering memiliki kepemilikan penuh atas kegiatan yang akan mereka lakukan ke depannya, terutama bagi peserta didik. Tujuan program meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat, salah satunya dengan melakukan gerak tubuh melalui senam, meningkatkan keterampilan motorik, kerjasama, kalau dibentuk tim dalam satu kelas atau dalam satu sekolahan, untuk mewakili itu harapannya meningkat, dan kreativitas peserta didik. Kemudian meningkatkan partisipasi dan kepemilikan siswa dalam kegiatan. Nah, kemudian memfasilitasi terutama senam irama, karena Jumat dalam melakukan gerakan senam itu tentunya berkaitan dengan senam irama. Itu tujuan. Nah, capaiannya harapannya peserta didik memahami, kemudian lebih aktif, kemudian kerjasama sosial. Nah, ini kalau tadi disinggung ke aset juga ya, salah satunya juga masuk. Kemudian langkah-langkah dalam kegiatan melibatkan siswa, yang pertama melibatkan siswa dalam perencanaan dan persiapan kegiatan. Nah, dalam kegiatan setiap Jumat itu kami melibatkan
mencoba melibatkan anak-anak, bagaimana persiapannya, menyiapkan alat-alatnya, begitu. Memberikan latihan dasar. Nah, ini ada beberapa anak yang kita panggil untuk berlatih bersama. Kemudian membentuk kelompok kerja untuk melakukan gerakan. Kemudian melakukan latihan rutin di sekolah maupun di rumah secara pribadi maupun kelompok. Nah, harapan hasil yang diharapkan itu mampu menampilkan gerakan senam yang baik. Ya, gerakannya saja yang baik. Itu dulu. Kemudian terbentuknya kelompok-kelompok yang solid dan kreatif. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri dan kebersamaan peserta didik. Nah, struktur program mungkin saya juga butuh masukan nanti. Nah, struktur program ini yang coba saya tampilkan, ini merupakan bagian dari program kokurikuler. Ya, melibatkan kelas 1, 2, 5, dan 6 karena kebetulan saya masuk ke jadwal pagi. Nah, kemudian pihak yang terlibat itu guru, wali murid, dan komite sekolah, puskesmas, itu karena yang terdekat kami juga puskesmas. Jenis kegiatan itu senam bersama, salah satunya itu. Nah, saya tadi mengatakan ada orang tua mengajar, ragu-ragu saya akan menampilkan di sini orang tua mengajar. Tentunya ada tujuan yang bagaimana meningkatkan kondisi yang sehat, tentunya juga peran orang tua juga dibutuhkan. Nah, ini mohon masukannya. Kemudian tempat itu di lapangan atau halaman, pelaksanaan setiap hari Jumat, kemudian mitra KBS-nya menggandeng semua rekan guru PJUK, wali kelas, dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Nah, kemudian aset yang dimiliki, saya coba ambil 3 aset yang itu manusia, sumber daya, dan modal sosial. Itu. Kemudian rencana evaluasi, melakukan refleksi kepada peserta didik tentang pengalaman mereka, apa kesulitan yang mereka hadapi. Nah, dengan menggunakan hasil evaluasi ini untuk memperbaiki program dan mencari solusinya. Kemungkinan tantangan yang dihadapi, tantangannya itu terkendala waktu. Ya, waktu jelas terbatas. Kemudian kurangnya motivasi ya dari peserta didik itu. Kemudian baik juga kurangnya motivasi dari rekan-rekan guru itu juga menjadi tantangan. Kemudian mudah bosan. Nah, ini yang sering menjadi tantangan. Kemudian solusinya menyesuaikan jadwal latihan dengan kegiatan lain. Kemudian memberi motivasi tambahan dengan memberikan pengakuan dan penghargaan, terutama ini bagi peserta didik. Nah, kemudian menggunakan jam olahraga untuk latihan. Begitu Kak, di akhir pemaparan ini, presentasi ini, saya ucapkan terima kasih, mohon masukan dan saran terkait RTL yang sudah coba saya tampilkan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Pur, jangan ditutup dulu. Jangan ditutup dulu, biar ini ya. Silakan kakak-kakak yang lain mengomentari atau mau menanyakan tentang apa yang telah dipresentasikan Kak Pur. Saya mau dengar suaranya Kak Irul, mana Kak Irul? Masih depan laptop Kak Irul? Kak Tony? Loh, Kak Perdi? Ini ada Kak Iwan juga. Ayo, silakan berkomentar. Hadir Kak.
sambil di jalan, mohon izin. Baik. Yang menarik tadi itu terkait dengan orang tua mengajar ini tadi belum secara detail nih disampaikan nih Kak Pur. Kaitan dengan program apa Jumsera ini. Jumsera. Iya. Saya ragu-ragu untuk memasukkan itu, Kak. Ya. Kayaknya ragu-ragu saya tambahkan biasanya setelah senam kita itu ada permainan tradisional, kemudian dilanjutkan dengan minggu ke depan setelah senam kita ada orang tua mengajar, begitu Kak. Nah ini kan yang ragu-ragu untuk saya masukkan, makanya Jumsera, sehat dan gembira begitu. Nah itu bagaimana Kak? Karena ada di minggu pertama setelah senam bermain olahraga tradisional, tetapi setelah melakukan senam minggu keduanya melakukan belajar bersama orang tua begitu. Jadi kalau melihat dari dari tupoksi, kalau umpamanya orang tua mengajar ini, saya kok kurang enak aja gitu loh ya. Orang tua nitipkan ke sini terus ke sekolahan suruh ngajar pula ini, nanti malah takutnya malah muncul perdebatan lagi nih nanti malahan. Kayaknya nggak usah ya. Biasanya kita menawarkan nggak? Kalau ada, kalau nggak ada gimana Kak? Siapkah gitu? Kalau selama ini pasti ada. Jadi pasti ada ya. Dia ngajar apa itu Kak? Ya, mengajar itu yang diajarkan satu ada sopan santun, kemudian bagaimana berbudaya hidup sehat. Itu ada yang memotivasi anak. Ada seorang pengawas TK waktu itu, jadi memberikan motivasi kepada anak-anaknya, dan bagaimana anak-anaknya itu juga diajak untuk menceritakan bagaimana sih dengan bimbingan orang tua kita bisa dapat begini. Jadi harapannya ada motivasi. Jadi secara ini ya, secara keseluruhan itu ya. Iya. Jadi semacam kayak macam kayak berbagi gitu ya. Jadi dia berbagi baik, praktik baik begitu. Baik gitu ya. Yang dilakukan oleh orang tua. Oke, nggak masalah kalau gitu berarti. Saya pikir orang tuanya habis senam itu kelas 1 ada berapa kelas itu, orang tuanya ada berapa kelas itu gitu. Enggak ya, ternyata hanya tidak. Ya, waktu bisa relevan sih. Bisa 15 menit atau 20 menit begitu. Nah, itu orang tua mengajar begitu. Oh ya, programnya itu. Oke. Ya. Apa? Terus berkaitan dengan Jumsera, ini kan tadi kan ada namanya voice choice ownership gitu ya. Ya. Nah, menurut Kak Pur bagian mana itu yang 3 hal tersebut? Nah, sudah terlihat di situ gitu. Ini yang juga saya bingung. Yang saya juga bingung nggak untuk memilah-milah itu tadi. Atau mungkin gini, kalau mau biar ada aspek itu, berarti senam
senamnya itu tidak senam yang baku, mungkin bisa jadi kalian membuat senam Kreasi ya. kreasi gitu kan. Nanti Oh, kelompok ini gantian untuk minggu ini, kelompok yang ini melakukan senam itu. Nah, kelas besok kelompok yang ini misalnya hari ini dua kelompok melakukan senam ini, besok baik, senamnya punya dia gitu. Nah, ini ya adalah hal-hal salah satu apa Iya, ya namanya, kekayaan ya aset di sekolah nanti. Gitu. jadi munculnya bisa masing-masing kelas itu muncul dengan gerakan-gerakan Ya, tersendiri ya. iya. Kan kita Baik, mau baik. Terima kasih munculkan masukannya. memunculkan apa ya, supaya dia merasa memiliki, kemudian mereka ada voice choice-nya itu tadi gitu ya. Iya, Mungkin iya, iya. dengan kreativitas sendiri, walaupun diawali dengan senam-senam yang sudah baku ya. Iya, Biasanya kan gitu. Oke, untuk karena kita kan mau gembira tuh ya. iya, benar. Jadi Intinya, kan anak-anak kalau dipilih kelasnya, oh kelasmu nih jadi sebagai instruktur senamnya gitu, mungkin ada rasa bangganya sendiri gitu ya. iya, Biasanya iya, gitu. iya. Ayo buat yang bagus besok kelompok kalian yang tampil gitu. Nah, Baik, ini mungkin baik. Iya. merasa apa ya, merasa mereka sedikit terhargai gitu ya. Mungkin terasa wah akan semangat lagi gitu kan. Biasanya gitu. Itu Kak Pur ya. Baik, terima kasih Kak. Oke. Silakan yang lain. Cukup? Oke, cukup. Beri aplaus untuk Kak Pur. Terima kasih Kak Pur, luar biasa. Sama-sama, terima kasih masukannya. Oke, silakan Kak Tony. Saya lihat sudah mengumpulkan itu. Silakan share screen. Mana Kak Tony? Atau Kak Perdi? Yang di-upload itu silakan di share screen dulu. Nggak apa-apa. Mana? Kelihatan Kak? Oke. Silakan Kak Perdi. Ya, baik Kak. Di sini RTL saya tentang pesona olahraga tradisional, seru dan sehat. Tentang bentengan. Latar belakangnya, misi sekolah adalah menciptakan lingkungan yang menyenangkan, edukatif, dan mendukung kegiatan rekreasi. Kemudian mengembangkan kepemimpinan siswa harus difokuskan pada program-program yang mendukung mereka dengan tujuan membentuk karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui model pendidikan olahraga terintegrasi dengan kegiatan P5. Yang ketiga, pembelajaran PJOK di SD Negeri 4 Metro Utara harus menghadirkan pengalaman belajar olahraga yang relevan dan bermakna, salah satunya dengan melibatkan permainan tradisional yang harus dilestarikan guna menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. Yang keempat, berbagai aset yang dimiliki di SD 4 Metro Utara seperti aset sumber daya manusia,
fisik, politik, sosial, dan finansial. Dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini bertujuan mendorong siswa agar dapat saling berinteraksi dengan berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran yang lebih berfokus pada kebutuhan mereka. Itu latar belakangnya, Kak. Untuk tujuannya, yang pertama meningkatkan keterampilan gerak yang khusus untuk olahraga dan kebugaran. Yang kedua, partisipasi yang disesuaikan dengan tingkat keterampilan siswa. Yang ketiga, berkolaborasi dalam merencanakan dan mengelola administrasi kompetisi olahraga. Yang keempat, mendorong pengembangan kepemimpinan penuh tanggung jawab. Yang kelima, membangun kerjasama tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, menghargai dan mematuhi aturan dalam olahraga. Ketujuh, mengasah kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional dan konteks olahraga. Yang kedelapan, mengembangkan pengetahuan mengenai peran-peran seperti wasit, pelatih, dan lainnya. Yang kesembilan, berpartisipasi dalam kegiatan fisik di luar lingkungan sekolah. Capaian langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Satu, yang pertama, memupuk kerjasama dan gotong royong. Di sini berkolaborasi antara guru dan siswa. Yang kedua, kerjasama di antara siswa. Yang kedua, mengembangkan kreativitas murid melalui permainan tradisional, menggunakan ruang untuk beraktivitas dalam permainan. Kemudian menciptakan ide dan pemikiran terkait aturan saat bermain bersama. Yang ketiga, menumbuhkan kepemimpinan murid melalui kesadaran terhadap budaya beraktivitas fisik. Yang pertama, siswa mengungkapkan pendapat dan pilihan mereka. Berikutnya, memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam melakukan aktivitas fisik. Yang berikutnya, menumbuhkan kesadaran murid dalam menjaga kesehatan diri. Siswa ikut serta secara aktif dalam kegiatan fisik di lingkungan sekolah bersama guru, teman-teman, dan warga sekolah. Siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik di lingkungan rumah bersama keluarga atau teman-teman. Kemudian struktur program dan mitra. Di sini melibatkan berbagai pihak sekolah seperti warga sekolah dan pihak eksternal. Di sini melibatkan KKG Kecamatan PJOK Mitra Utara. Kemudian yang berikutnya siswa kelas 4, 5, dan 6. Yang ketiga, program pelaksanaan akan dilaksanakan setiap Jumat pada minggu kedua setiap bulan. Yang keempat, pembelajaran proyek P5 terintegrasi dengan Sport Education. Mitranya di sini ada guru, wali kelas 4, 5, dan 6, serta Dewan Guru yang lain bersama KKG PJOK Kecamatan Mitra Utara. Yang berikutnya ada orang tua siswa dari kelas 4, 5, dan 6. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama, aset manusia. Kepala sekolah memberikan dukungan penuh, sementara guru, mata pelajaran, dan wali kelas dapat mendampingi siswa. Siswa melaksanakan program dengan penuh tanggung jawab, aktif, dan kreatif. Aset fisiknya, fasilitas dan infrastruktur yang mendukung program seperti halaman sekolah dan peralatan untuk olahraga tradisional. Aset finansialnya, dana dari BOS digunakan untuk pengadaan fasilitas dan perlengkapan olahraga. Aset sosialnya, kerjasama dan dukungan dari seluruh warga sekolah, serta berkolaborasi antara orang tua dan siswa. Pengukuran keberhasilan dan evaluasinya, yang pertama, kriteria keberhasilannya. Program dianggap berhasil apabila tujuan telah ditetapkan tercapai dengan baik sesuai dengan indikator yang direncanakan. Metodenya di sini, yang pertama menentukan kebutuhan yang ada, yang kedua memiliki strategi yang tepat dari berbagai alternatif yang tersedia. Yang ketiga, monitoring perubahan yang terjadi, mengukur dampak perubahan yang terjadi. Tantangannya, yang pertama konsisten dan berlangsungnya pelaksanaan program proyek personal olahraga tradisional. Yang kedua, partisipasi warga sekolah seperti kepala sekolah, guru siswa, dan orang tua siswa belum sepenuhnya aktif terlibat. Solusinya,
sosialisasi dan pendidikan mengenai keberlanjutan program pesona olahraga tradisional kepada seluruh warga sekolah. Mungkin itu Kak yang dapat saya presentasikan. Bila ada masukan dari kakak-kakak, dipersilakan. Oke. Ya, jangan ditutup dulu Kak Ferdi. Oh ya. Silakan kakak-kakak lainnya untuk menanggapinya. Silakan. Silakan Kak Pur. Baik, untuk kegiatan ini direncanakan dalam kurun waktu 1 minggu itu berapa kali Kak ya? Ini dilaksanakan 1 bulan setiap minggu kedua Kak. Oh, setiap bulan minggu kedua. Jumat yang lain kita isi dengan senam, Jumat kedua kita isi dengan kegiatan olahraga tradisional, terus diiringi senam lagi, kemudian nanti minggu keempat dengan kegiatan yang berbeda lagi begitu Kak. Gitu. Kalau melihat yang dipaparkan tadi sudah, menurut saya sudah runtut ya. Ada aset-asetnya yang dipaparkan, kemudian tujuan yang terarah. Gitu. Nah, kalau memungkinkan ya dalam satu minggu 1 kali itu kan apa enggak lebih baik lagi Kak untuk dilakukan begitu. Kalau tanggapan saya sudah baik, sudah runtut lah ya, berstruktur itu perencanaannya, kemudian kegiatannya. Nah, harapannya semua terlibat dan hasil itu akan nampak dalam sekolah tersebut. Itu saja Kak masukannya Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Pur. Coba ke atas Kak Ferdi. Tuh lagi sampai awal. Bentengan ini ya. Iya. Oke. Setiap minggu apakah bentengan setiap minggu kedua itu? Kak Ferdi. Iya, minggu kedua Kak. Setiap minggu kedua itu selalu bentengan. Iya, jadi kalau minggu kedua kita setelah senam nanti kita isi dengan olahraga tradisional ini Kak, setiap minggu kedua. Ya artinya kalau bentengan ini kan apa namanya, yang choice dan ininya sama dengan Kak Pur tadi, choice ownership-nya. Ini terlihatnya di mana nih Kak Ferdi? Dari anaknya tadi Kak bisa mengungkapkan ide-ide mungkin, oh dia anak tersebut mempunyai gagasan yang seperti ini Kak, dari voice-nya dalam dalam bentengan ini. Jadi mereka menyuarakan ide-ide mereka dengan cara-cara strategi begini ya. Memilih anggotanya, memilih kelompoknya? Memilih kelompoknya kita bentuk begini Kak. Setiap kelas itu kita bagi dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 pemain Kak. Dan ini ada sedikit modifikasi dari RTL saya. Jadi yang dipakai lapangan Pak. Cara bermainnya kita menggunakan bola, cuman bola itu yang kecil, yang warna-warni, yang kadang-kadang digunakan untuk
anak-anak kecil apa ya, mandi bola dan lain-lain begitu Kak. Jadi mainannya mematikan lawannya dengan cara melempar bola tersebut ke bagian tubuhnya Kak. Dengan boleh mengejar atau bagaimana, tapi kita batasi pinggir lapangannya Kak, tidak boleh melewati garis. Dan apabila anak tersebut lewat garis, dianggap gugur Kak. Nanti dia bisa masuk lagi setelah tolong temennya poin atau ditolong temennya. Dan itu poinnya begini, apabila anak tersebut tersentuh bola, yang menyentuh mendapatkan poin berjumlah 10. Dan apabila temannya bisa, maksudnya memegang benteng lawan, nanti kita kasih poin 3 kali lipat, jadi 30 begitu Kak. Kita menggunakan bola yang kecil itu berada berbagai tantangannya Kak. Yang pertama, dia juga tidak mudah melukai. Kalau misalnya kita pakai bola kasti kan lumayan keras gitu Kak. Kalau pakai bola itu kan tantangannya, selain dia kadang kalau kena angin nggak cepat kena gitu Kak tantangannya. Terus yang kalau kena juga tidak terlalu melukai gitu mungkin. Oke. Mungkin itu Kak. Ya, terima kasih Kak Ferdi. Nah, jadi mungkin kalau di bagian voice atau ownership-nya mungkin bisa tidak kalau umpamanya kelompoknya itu tidak kita pilihkan biar mereka milih gitu. Iya bisa Kak. Bisa ya mungkin ya. Jadi akan muncul nanti dia akan memiliki timnya itu gitu ya dengan apa nama regunya apa misalnya gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ini mungkin teman-teman nanti kakak-kakak yang lain bisa mengadopsi nih apa yang program-program yang bagus ini. Oh, ini bagus kayaknya nih buat materi mengajar di sekolahan permainan tradisional. Ini bisa juga dimanfaatkan dengan modifikasi ngenakannya tidak disentuh tapi ditempuk dengan bola gitu ya. Nah, ini bagus kalau umpamanya bisa diadopsi gitu ya. Kadang kan kayak saya jujur saja misalnya di SMP permainan tradisional yang seperti main-main seperti itu kan masih sangat kurang ya, terbatas gitu. Makanya ketika ada seperti ini, oh ya bagus juga ini kalau bisa saya pakai. Nah, inilah pentingnya kakak-kakak mendapatkan ilmu dari proses belajar seperti ini. Gitu ya Kak ya. Oke, beri aplaus untuk Kak Ferdi. Satu lagi ya. Mana nih? Siapa yang belum nih? Kak Tony mana? Kak Tony. Siap Kak. Satu lagi. Oke, Oke. Terima kasih. Mohon izin Pak, Kak mempresentasikan RTL yang sudah saya rancang. Jadi maaf, kelihatan nggak Kak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini saya mengambil judul itu pemanfaatan limbah plastik atau pembatik Kak. Di sini latar belakangnya limbah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar yang dihadapi di dunia saat ini. Karena plastik sulit terurai dan jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan air serta mengancam kehidupan makhluk hidup. Di sisi lain banyak limbah plastik yang dapat didaur ulang menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomis.
Program ini bertujuan untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya daur ulang dan memberi mereka keterampilan praktis untuk mengelola sampah plastik di lingkungan mereka atau di lingkungan sekolah, Kak. Tujuan program yang pertama meningkatkan kesadaran peserta didik atau siswa tentang dampak limbah plastik terhadap lingkungan. Yang kedua, mengajarkan teknik dasar daur ulang plastik kepada siswa atau peserta didik. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam pembuatan produk dari limbah plastik serta kerajinan tangan, tempat pensil atau hiasan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan siswa dalam bekerja sama dan menyelesaikan masalah melalui proyek kelompok. Capaian program yang pertama, siswa memahami dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan dan pentingnya daur ulang. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengolah limbah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Yang ketiga, siswa diharapkan memiliki keterampilan kreatif dalam membuat kerajinan dari limbah plastik. Dan yang keempat, siswa diharapkan memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang kebersihan lingkungan dan pemanfaatan sampah plastik. Selanjutnya, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Tujuan yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang dampak limbah plastik. Langkahnya, penyuluhan oleh guru atau narasumber lingkungan tentang dampak plastik bagi lingkungan. Hasil yang diharapkan, siswa memahami dampak plastik dan menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam proyek daur ulang. Tujuan yang kedua, mengajarkan teknik dasar daur ulang limbah plastik. Langkahnya, guru memberikan demonstrasi tentang pengolahan limbah plastik seperti teknik memotong, membersihkan, dan membentuk plastik untuk dijadikan barang kerajinan. Hasil yang diharapkan, siswa memiliki pemahaman dasar tentang cara mengolah limbah plastik. Yang ketiga, membuat produk dari limbah plastik. Langkahnya, siswa bekerja dalam kelompok untuk merancang dan membuat produk dari limbah plastik. Contohnya, tempat pensil, hiasan, atau tas kecil. Hasil yang diharapkan, siswa dapat menghasilkan produk kreatif dari limbah plastik dan merasakan manfaat dari daur ulang. Tujuan yang keempat, mengembangkan keterampilan kerjasama dan pemecahan masalah. Langkahnya, siswa bekerja dalam kelompok dengan pembagian tugas sesuai keterampilan masing-masing serta mendiskusikan solusi bersama jika ada kendala dalam pembuatan produk. Hasil yang diharapkan, siswa belajar bekerja sama, menghargai pendapat teman, dan mengatasi tantangan dalam tim. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Koordinatornya guru PJOK dan seni budaya, Kak, karena ini meliputi menyangkut dengan seni, Kak, ya. Artinya untuk membuat itu kan membutuhkan mungkin seni. Jadi saya mengambil sama guru seni budaya. Oke. Yang kedua, pembimbing dari daur ulang. Itu narasumber dari komunitas lingkungan atau bank sampah setempat yang seperti yang saya katakan tadi, Kak. Terus yang ketiga, pendamping siswa, beberapa guru yang bertugas sebagai fasilitator selama kegiatan berlangsung atau anggota komunitas belajar, Kak. Yang keempat, mitra komunitas bank sampah, LSM lingkungan hidup atau komunitas daur ulang setempat yang dapat memberikan dukungan dan pelatihan tambahan. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Itu sekolah memiliki ruang kelas yang cukup untuk kegiatan daur ulang, Kak, serta fasilitas alat seperti gunting, lem, kertas daur ulang. Beberapa guru yang berpengalaman dalam seni dan keterampilan juga siap untuk membantu membimbing siswa dalam proyek ini. Rencana evaluasinya itu dilakukan melalui observasi langsung, Kak, selama proses pembuatan produk. Terus nanti dipresentasikan hasil proyek serta refleksi dan siswa tentang pengalaman mereka mengikuti kegiatan ini. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan melalui survei singkat yang menanyakan pemahaman siswa tentang pentingnya daur ulang. Terus kemungkinan tantangan
itu keterbatasan alat dan bahan. Karena tidak semua bahan limbah plastik mudah diolah ya Kak, sehingga mungkin memerlukan bahan tambahan. Terus yang kedua, motivasi siswa yang beragam. Beberapa siswa mungkin kurang termotivasi atau menganggap kegiatan ini sulit. Terus yang ketiga, waktu yang terbatas. Proyek daur ulang yang membutuhkan waktu yang cukup lama mungkin sulit dilaksanakan dalam durasi kelas yang terbatas. Ini sudah Kak, cukup mungkin saja Kak. Oke, terima kasih Kak Tony. Ya, Kakak-kakak yang lain, ada yang mau memberikan umpan tambahan balik atau tambahan atau mau bertanya terkait program yang telah disampaikan Kak Tony tadi? Oke, kalau tidak ada, penguatan sedikit aja ya, penguatan Kak Tony. Siap Kak. Jadi persepsi kalau limbah plastik, persepsi yang terjadi di wali murid biasanya, yang sering terjadi ya, isu yang sering terdengar bahwa anak saya suruh sekolah bukan untuk jadi pemulung gitu kan, biasanya seperti ada yang seperti itu. Iya, Nah, betul Kak. ini paradigma seperti ini yang akan kita luruskan. Ini masalahnya masuk di dalam tantangan itu tadi, paradigma orang tua yang menggarisbawahi kalau memanfaatkan limbah plastik ini seolah mulung gitu, padahal tidak, karena kita nih judulnya aja pemanfaatan limbah plastik. Maksudnya pemanfaatan limbah plastik ini kan kadang kalau anak-anak minum botol, minum menggunakan botol aqua atau apa gitu kan, nah ini yang dimanfaatkan seperti itu, jadi plastik-plastik seperti itu. Nah, yang kita daur ulang bukan berarti anak-anak ini mencari di kotak sampah, mencari di anu, ini tidak gitu. Nah, umpamanya dimasukkan ke bank sampah. Di bank sampah itu kan akan dipilah-pilah ya, dipilah-pilah sampah yang bisa didaur ulang, sampah organik, sampah anorganik gitu ya. Nah, inilah paradigma seperti ini yang akan yang pasti akan terjadi gitu ya, yang akan terjadi. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati bahwa hal ini menjadi suatu tantangan yang harus diselesaikan. Kita beri paham ya dengan paradigma yang sekarang yang kita maksudkan pemanfaatan limbah plastik itu seperti ini gitu. Jadi sehingga anak-anak bisa berkreasi dengan idenya tersebut, sehingga nantinya diharapkan para siswa ini akan merasa memiliki nilai jual ini, anak-anak ini barang produknya ini bisa dijual gitu, sehingga nantinya kalau mengacu pada P5 itu literasi itu kan literasi ada macam-macam. Nah, ini masuknya ke dalam literasi finansial gitu. Nah, jadi baik sebenarnya kita memanfaatkan limbah plastik karena kita lihat kalau plastik ini kan sulit untuk terurai gitu ya, makanya kita manfaatkan dalam kotak pensil atau vas bunga yang seperti Kak Tony itu tadi ya. Nah, ini yang sering muncul seperti itu. Nah, ini kerjasamanya kemana? Kerjasamanya ya dengan wali kelas, dengan orang tua gitu. Mungkin nanti suatu saat kan kalau produknya ini memang layak untuk diperjualkan, nanti dibeli oleh gurunya sendiri juga boleh gitu, sehingga anak-anak ini punya mampu menyimpan uang dari hasil penjualannya itu gitu. Jadi munculnya adalah literasi finansial itu Kak Tony. Ya siapa Kakak-kakak yang lain ya, jadi jangan ragu kalau umpamanya
mau memanfaatkan limbah plastik, nanti ada pertanyaan seperti itu dari orang tua, kan kita bisa menjawab gitu ya. Ini bukan mulung, karena sampahnya ini kita ambil dari memanfaatkan bekas dia pakai gitu ya, bukan dia mencari di kotak sampah keliling-keliling bawa karung kan gitu. Itu bedanya kalau pemulung seperti itu, Kak. Gitu. Jadi artinya kakak-kakak semua ini punya program yang sangat bagus. Tentunya respon dari komunitas belajar di sekolah kakak-kakak, responnya beraneka ragam dan sebagian besar saya yakin mendukung gitu ya, Kak ya. Ya Kak, betul, Pak. Oke. Oke, jadi kalau umpamanya nanti berkaitan dengan voice choice dan ownership, ya barang hasil yang dibuatnya itu ya, itu akan bisa muncul, oh saya punya ide ini mau membuat ini, jadi kan gitu, itu voice-nya. Saya mau membuat ini, nanti akan saya bentuk sedemikian rupa, voice. Nah, choice-nya ada beberapa barang yang akan kita kelola gitu ya. Nah, ini salah satu choice. Kemudian ownership-nya ketika sudah menjadi barang, ini akan saling menjaga produknya itu dan memperjualbelikan gitu ya. Ini boleh-boleh saja. Oke, terima kasih, beri aplaus untuk Kak Tony, teman-teman. Terima kasih kakak-kakak. Ada yang lain? Cukup? Silakan di close dulu Kak Tony. Saya tak lanjutkan sedikit. Baik, kita sedikit lagi. Analisis dan umpan balik ini sudah. Umpan balik ini kita perlu refleksi dari ini. Apa yang sudah kakak-kakak dapatkan hari ini? Apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk pembelajaran yang berpusat pada murid di waktu yang akan datang? Silakan kita refleksikan ini. Ini kan tadi sudah umpan balik. Kemudian pada sesi kita hari ini kita refleksikan koneksi aksi nyata, memahami refleksi dari aksi nyata. Oke, kakak-kakak silakan tuliskan apa yang kakak-kakak dapatkan hari ini di kolom chat. 2 menit saja. Pertanyaan pertama itu 1 menit, pertanyaan kedua 1 menit. Silakan 2 menit dari sekarang. Yuk, segera. Di kolom chat, biar ada rekod kakak menulis. Ayo, belum ada yang menulis? Silakan kirim, jangan lama-lama. Kak Gunawan dapat lebih memahami tentang apa? Belum selesai malah kekirim, Pak.
Oke. Maaf, Kak. Kak Tony, banyak yang saya dapatkan dari pembelajaran dari diantaranya rancangan SEM bisa saya terapkan pembelajaran saya di sekolah setelah penguatan tentang rancangan yang saya buat dan juga saya jadi mengerti tentang rencana tindak lanjut. Oke, terima kasih Kak Tony. Yang lain? Ayo, mohon dibacakan ini. Ayo, tinggal slide terakhir ini nanti kita nih. Kak Purwoko, saya dapat banyak masukan terkait dengan RTL dan banyak sekali berbagi praktik baik dalam membangun kemajuan di setiap sekolahan. Oke, terima kasih Kak Pur. Yuk. Kak Gunawan tadi lanjutannya tentang program RTL yang bisa kita kembangkan dengan baik. Oke. Ayo, masih tunggu yang lain dulu. Kak Dimas, lebih banyak pengetahuan tentang SEM dan RTL untuk kegiatan yang akan kita terapkan di sekolahan. Oke, terima kasih Kak Dimas. Ayo kakak yang belum ada suaranya, nulis saja. Apa cukup? Oke, terakhir adalah penutup. Terima kasih. Nah, Kak Purwoko menjawab yang kedua, itu pertanyaan kedua. Menggali kembali aset-aset yang ada baik guru peserta didik dengan literatur yang mendukung dalam peningkatan kompetensi. Oke. Baik, terima kasih kakak-kakak ya. Oh, Kak Gunawan masih menjawab. Oke. Kak Gunawan, pertanyaan kedua, lebih berperan aktif dalam kegiatan yang berpusat pada peserta didik dan kerjasama bersama rekan sejawat. Kak Perdi, pemahaman yang lebih baik, penjelasan yang memperjelas sesuatu yang sebelumnya belum dimengerti sepenuhnya. Oke, terima kasih Kak Perdi, Kak Gunawan, Kak Purwoko, Kak Samino, Kak Wati, Kak Irul, Kak Aryani, Kak Dimas, Kak Iwan, Kak Tony. Oke. Baik. Cukup ya kakak-kakak. Baik, untuk pertemuan siang hari ini cukup sekian. Silakan dibuka kameranya. Kita foto dulu. Foto pose yang bagus. Yang terkeren. Ya. Mana ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Terima kasih kakak-kakak.
Mohon maaf mengganggu waktunya. Kalian luar biasa.